Tak bisa keluar rumah karena iseng nyoba gelang dan akik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerita misteri Satria, ketemu lagi kita di episode ke-30. Malam ini saya akan bercerita tentang kejadian di tahun 2016. Kita kan kalau pergi-pergi dulu tahun 2016 itu, kalau kita pergi dalam beberapa hari, kita selalu nitip kunci. Kenapa? Karena harus nyalain lampu nih, nyalain lampu, dan lain-lain lah ya. Dan ini karena kan kalau sekarang otomatis nih ada sensor matahari. Kalau dulu kita nitip kunci lah pada tetangga kita yang bernama Pak E. Suatu hari kita liburan, saya lupa liburan kemana sama istri saya dan anak saya, itu lebih dari 2 hari lah. Kita pergi, pulang mudik kalau nggak salah ke Kuningan. Pulang kampung lah, bukan pulang mudik, tapi pulang kampung aja ke Kuningan karena ada suatu hal. Biasanya kan kita kalau itu nitip dan percaya udah sama beliau. Kemudian sore hari, sore menjelang maghrib lah, saya lagi di Kuningan lah, kita kira-kira di Kuningan lagi sama keluarga dan lain-lain, ditelepon. Tiba-tiba ada telepon masuk. Mas Yo, saya keder di dalam, saya nggak bisa keluar, nggak ketemu pintu, katanya yang saya titipin kunci. Dia ada di dalam rumah, karena harus nyalain stekernya ada di sini nih, ada di dinding sebelah sini kan, dia masuk dari samping karena pintu ke samping, ini pintunya di sini. Itu telepon panik gitu, panik dengan telepon suara panik gitu, bahwa dia nggak bisa keluar. Waduh, gue bilang kok bisa? Saya bilang gitu, Pak iya kenapa kok bisa sih? Saya kan nggak ada nggak ada pintunya, tetap di samping. Saya bilang gitu, di depan juga bisa kalau bawa itu, tapi nggak kelihatan menurut dia, menurut pandangan dia tidak kelihatan pintunya di mana gitu, kayak keder di dalam. Terus saya berpikir, oh gini, Pak Ye, pasti Pak Ye penasaran atau memegang benda-benda yang ada di bupet. Di bupet itu ada benda-benda seperti ini. Ini ada akar bahar, yang ini adalah pemberian almarhum om saya yang jadi korban Sukhoi. Terus kemudian ada cincinnya itu cincin akik tinggalan almarhum bapak saya. Itu kayak batu hijau, itu batu Garut tipis gitu ya. Tapi saya taruh di bupet memang, jadi kelihatan kalau ada orang lewat itu kelihatan lah. Saya bilang, Pak Ye, pasti Pak Ye megang-megang benda-benda yang ada di bupet, saya bilang gitu kan. Iya Mas Yo, saya nyobain akar bahar sama cincinnya, karena kan dia penasaran, karena cincinnya bagus memang. Cincinnya itu bagus dan warnanya bagus lah. Kalau cincinnya sih mungkin cincin lama, ini iketan kuning, tapi cincinnya bagus, warna hijaunya bagus. Saya bilang itu Pak, coba deh Bapak taruh lagi itu di tempat yang benar, maksudnya di tempat yang semula. Dia mungkin bingung kali naruhnya kan, karena dia keder, dia naruhnya dan masih ada yang dipakai gitu mungkin ya. Saya juga nggak tahu, saya tidak berprasangka buruk apapun. Cuma saya bilang tolong jangan disentuh benda-benda yang ada di bupet supaya aman gitu kan. Nah, ternyata benar, beliau tuh mencoba ini dan satu cincin itu. Makanya saya bilang tolong taruh lagi di tempat yang benar, taruh lagi tempat yang semula ada di bupet ini dengan posisi seperti ini nih, saya jelaskan. Begitu ditaruh, nggak lama lah, 5 menit kemudian dia telepon lagi. Iya Mas Yo, udah nih saya udah ketemu pintunya tuh. Jadi artinya memang ada barang-barang yang di tempat rumah saya itu, saya nggak tahu ya ada isinya apa enggak, tapi yang jelas memang barang-barang lama yang saya punya ini memang nggak saya rawat juga enggak, cuman karena sudah diberikan ke saya amanat itu, mungkin ya cincin ini atau benda-benda ini tidak mau dipegang oleh orang lain. Makanya dia mengunci rumah saya sehingga orang yang jahil atau yang berbuat jahil gitu
tidak bisa keluar dari rumah. Nah itu bang, cerita itu nyata dan orangnya juga masih ada karena memang tetangga saya sendiri, tapi saya tidak berprasangka macam-macam. Setelah kejadian itu beliau sudah tidak berani lagi untuk ngutak-ngatik barang atau nyobain barang yang ada di rumah saya. Itulah cerita misteri yang ada di rumah saya. Saya ceritakan singkat karena memang beberapa hari ini saya singkat karena banyak kegiatan yang harus saya lakukan sehingga tidak bisa bercerita panjang lebar. Saya singkat-singkat, demikian episode ke-30. Sampai ketemu lagi di episode-episode mendatang. Semoga teman-teman tidak bosan dan semoga teman-teman tetap setia pada cerita Misteri Satria. Jangan lupa like, share, and comment serta subscribe. Oke, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.